Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apa, Bu? Amalan. Wah, ya hafal berarti. Saya coba hanya sekedar mengingat. Bulan ini bulan apa, Bu? Bulan Muharram. Mulai tanggal 5. Tanggal 1-nya hari Selasa ya. Berarti 9-10-nya jatuh di hari Selasa lagi. Coba hitung. Sonoto mulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Saya hanya mengingatkan saja. Yang mampu, yang bisa, silahkan nanti puasalah di tanggal 10 Muharram. Silakan puasa. Nah, dalam satu hadis itu Rasulullah puasa tuh tanggal 10. Lantas rencana tahun depan kata Rasulullah kita tanggal 9-nya puasa. Kenapa? Karena tanggal 10 Muharram itu orang Yahudi pun ikut puasa. Untuk membedakannya Rasulullah berencana tuh tahun depan kita nanti tanggal 9-nya puasa juga. Jadi namanya puasa Tasu'a. Begitu. Ya Bu ya? Tasu'a ya? Tanggal 9-nya. Sebelum nyampe 1 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya coba mengingatkan saja ya. Dalam satu ayat At-Taubah 36 kita sudah sama paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 syahran. Ada 12 bulan. Fi kitabillah dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan. Awas nih. Ada 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala pesan di 4 bulan ini fala tazlimu fihinna. Nih, ingat-ingat. Fala tazlimu fihinna, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Bulan apa, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 bulan haram, yaitu di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, di antara 4 bulan haram itu 3 bulan berurutan. Bulan apa, Bu? Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini berurutan nih. Harusan dari Dzulqa'dah itu hati-hati itu, jangan sampai kita berbuat kezaliman. Zulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan ini nih Muharram. Jaga benar nih, jangan sampai kita berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun kepada yang lain. Berbuat zalimkah, berbuat mencelakah, jangan pokoknya di bulan Muharram ini. Adapun satu lagi bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Tuh misah tuh. Jauh lagi ya. Mendekati
Ramadan. Rajab. Gitu. Allah alam bisawab. Imam Ibnu Katsir itu pernah menyatakan, kata beliau, wa ja'ala zambu fihinna a'zam wal amalu sholih wal ajru a'zam. Kata beliau, hati-hati di bulan 4 ini. Ya, Ibnu Katsir, ahli tafsir, beliau menyatakan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa di bulan-bulan itu itu lebih besar. Apa Bang Udin? Besar apanya? Dosanya. Awas, ini bulan haram, Muharram. Jaga bener enggak? Kita hina misalkan dicela, disudutin, udah diam saja, sudah diam, enggak usah dibalas. Di bulan Muharram, siapapun yang melakukan dosa, dosanya, di tafsir Ibnu Katsir ini berlipat. Begitupun kata beliau, wal amalu sholih wal ajrun a'zam. Demikian pula amal soleh dan pahala-pahala lebih agung. Banyak lipat pahalanya. Makanya banyakin amal soleh ya, dan dapat pahala di bulan-bulan haram itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, saya hanya mengingatkan saja. Kita bolak-balik bulan haram lagi kan sudah hafal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam, puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, syahrullah. Apa itu? Bulan Al-Muharram. Banyakin puasa sunnah di bulan Muharram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan. Begitu. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Banyakin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Tahajud diusahakan bulan-bulan ini dan seterusnya. Ya. Kita jaga itu salat malamnya ya. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Hadis riwayat Muslim. Saya mengingatkan saja, ini tulisan dari Ustadz Sofyan Ruras ya, saya kutip. Ada 3 hal yang kita nggak sadar di saat bulan-bulan Muharram yang bisa menyebabkan syirik. Kata beliau, yang pertama, takut sial di bulan Muharram. Awas hati-hati. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bulan. Allah semuanya. Sehingga pernah saya sampaikan itu, Nabi Musa itu disalahin, gara-gara kamu ini banyak bencana musibah gitu. Fir'aun itu kena musibahnya banyak itu. Gara-gara kamu Fir'aun Musa gitu. Nyalain Nabi Musa. Namun Allah menyatakan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kata beliau, takut sial di bulan Muharram. Wasati. Anggapan bulan Muharram itu bulan keramat yang dapat membawa kesialan, sehingga orang takutlah mengadakan pernikahan, hajatan, maka pemahaman itu termasuk syirik, kata beliau. Ya, sobat. Hati-hati. Syirik besar jika diyakini bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, dan syirik kecil jika diyakini hanya sebagai sebab. Goro-goro Muharram nih gitu. Saya sial nih bulan ini, bulan Muharram. Awas, hati-hati itu.
Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang iman, orang muslim itu beda. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat kebaikan pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misalnya mendapat yang gak baik, itu cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Orang iman kan begitu. Dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat musibah, itu ujian untuk kita. Itu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di sini ditulis Sahihut Targhib. Sama-sama paham hal ini. Nomor hadisnya 3098. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut sial itu syirik. Takut sial itu syirik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah dari kita kecuali merasa takut sial. Akan tetapi walakinallaha yuzhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah menghilangkan sesuatu yang sial itu hanya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dapat yang gak baik ini, tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, yang bisa mendekati syirik itu adalah berharap berkah dari benda-benda yang dianggap keramat. Saya di kampung saya itu ada gunung namanya Gunung Tanjung. Itu setiap Muharram itu dicucilah tuh benda-benda keramat. Cuman terkadang yang salahnya adalah minta keberkahan dari benda itu yang salah. Menyucikannya boleh, membersihkannya apa ya bahasanya, Pak Haji? Benda keramat dia apa Pak Haji namanya? Dimandiin ya bahasanya ya. Boleh-boleh saja silahkan. Tapi awas hatinya, jangan sampai kemudian minta keberkahan dah dari benda itu. Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Saya langsung aja, bahasa Arabnya panjang jadi saya ceritakan artinya saja. Bahwa ketika Rasulullah SAW itu berangkatlah menuju perang Hunain. Berangkat perang itu Rasulullah sama sahabat semuanya itu. Nah, beliau melewati sebuah pohon yang dijadikan tempat menggantungkan senjata-senjata oleh kaum musyrikin. Jadi orang-orang musyrik itu menganggap pohon itu kalau senjatanya digantungin di situ, itu pasti nanti menang. Jadi digantung itu di pohon itu senjata-senjata oleh kaum musyrikin untuk meminta berkah dari pohon tersebut. Nah, pohon itu kata Rasulullah namanya Zatu Amwat. Zata Anwat ya. Maka kaum muslimin yang baru masuk Islam ikut perang tuh. Namanya baru masuk ya, imannya tipis lah. Berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Amwat. Begitu. Semacam tempat buat apalah begitu. Sebagaimana milik mereka ya Rasul begitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, Maha Suci Allah, enggak boleh. Begitu kata Rasulullah. Perkataan kalian sama dengan perkataan kaumnya Musa kepada beliau. Kaum Nabi Musa itu pernah minta sama Nabi Musa itu di dalam surat Al-A'raf ayat 138, apa ucapannya? Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana sesembahan mereka, begitu. Bani Israel itu tuh.
Sehingga Rasulullah mengutip ini karena melihat, lah kok kayak umatnya Nabi Musa itu minta dibikinin ini sesembahan-sesembahan. Namanya iman tipis, gitulah. Lantas Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian benar-benar mengikuti ya kebiasaan-kebiasaan kaum sebelum kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam kitab Al-Mishkah nomor 5408. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sering saya sampaikan, sebaik apapun amal ibadah kita, kalau ada hal musyrik kepada Allah, contohnya seperti itu, menyembah kepada selain Allah, kepada pohon, senjata, misalnya ini Pak, insya Allah jamaah musyawarah tidak, itu terhapus semua itu amal kebaikan kita. Kenapa? Musyrik, menduakan Allah, menyekutukan Allah, menganggap ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Yang ketiga, kata beliau, yang sering terjadi di bulan Muharram itu apa? Upacara sesajen. Ini banyak sih biasanya ini. Ya Ustaz Dede ya. Di kampung saya itu banyak. Di kampung saya, maksudnya bukan di kampung sayanya. Kalau kampung saya alhamdulillah pondok pesantren insyaallah terjaga. Maksudnya tetangga gitu lah. Tetangga yang dekat gunung, namanya Gunung Tanjung itu kalau bulan Muharram, 10 Muharram, wah itu meludak itu. Dari mana saja itu. Pak Haji mungkin pernah lewat itu kalau mau ke Guci itu di tikungan Pak Haji itu yang patung itu. Nah, itu ambil kiri aja. Itu kalau 10 Muharram di sana, orang-orang Cina itu nyari keberkahan di sana itu Gunung Tanjung. Sesajen ini, upacara sesajen ini, mereka meyakini setan-setan yang menghuni di situ itu dianggap dapat memberikan keamanan dan bisa melindungi dari bahaya. Hati-hati. Kita memohon keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah sama yang lain. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tidak ada yang kami sembah ya Allah selain-Mu, enggak ada. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. 17 kali dibaca itu Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih nyembah-nyembah senjata-senjata keramat. Awas. Malaikat dan sanksi kamu. Tiap sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong sama yang lain, bukan sama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu juga syirik besar. Nyembelihlah hewan ini bulan Muharram, sesajen. Subhanallah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti kemusyrikan sekecil apapun. Kalau hati kita ada musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, sayang ibadah kita terhapus itu. Terhapus oleh amal perbuatan kita musyrik tadi. Saya sering bolak-balik itu menyampaikan, jangan sekali-kali berbuat syirik, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Udin misalnya, berangkat pagi pulang sore, ya Allah enggak dapat rezeki ini gara-gara apa? Tidak usah. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan rezeki itu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala, tidak usah menyalahkan yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa